Filsafat Abu al-Barakat al-Baghdadi dari kelompok 10. Abu al-Barakat al-Baghdadi dikenal sebagai seorang dokter dan filsuf. Ia dikenal pula sebagai seorang saintis. Nama lengkapnya Hibad Allah ibnu Ali ibnu Malka Abu al-Barakat al-Baghdadi. Ia pun memiliki nama julukan Auhad al-Zaman atau orang ternama pada zamannya. Julukan ini terkait dengan profesi Barakat sebagai seorang dokter, sebab ia merupakan dokternya para khalifah Baghdad, tempat ia tinggal. Ia juga dokter ternama para sultan dari dinasti Saljuk. Barakat hidup di abad ke-11 hingga abad ke-12. Ia lahir di Balad, sebuah kota di wilayah Tigris dekat Mosai, Irak. Ia dilahirkan di sebuah keluarga Yahudi. Barakat memiliki sejumlah murid kedokteran. Ia tak hanya dikenal dengan julukannya Auhad al-Zaman, tapi ia juga memiliki reputasi luas karena karya fenomenalnya yang berjudul Alkitab Al-Mu'tabar. Karya ini berisi esai-esai Barakat tentang filsafat. Dalam esainya itu, ia menguraikan konsep-konsep dasar tentang filsafat alam dengan analisis yang tajam. Kitab ini disusun saat ia mencapai usianya yang matang. Kitab Al-Mu'tabar berisi refleksi-refleksi filosofis Barakat yang dilakukannya dari waktu ke waktu, terutama mengenai logika, fisika, ilmu pengetahuan alam, dan metafisika. Ia mengutip pula kitab Al-Shifa yang ditulis cendekiawan muslim ternama Ibnu Sina. Bahkan dalam beberapa bagian bukunya, Barakat mengutip sepenuhnya kalimat Ibnu Sina. Namun, ia pun menyanggah pemikiran Ibnu Sina dan menguraikan alasan tak sependapat pemikirannya dengan Ibnu Sina tersebut. Dalam kitab Al-Mu'tabar, Barakat memberi perhatian atas kondisi yang saling memengaruhi antara kata-kata dan konsep. Misalnya, ia mengembangkan teori inovatifnya tentang waktu. Ini terlontar setelah ia menemukan sebuah kesimpulan. Menurut Barakat, kata waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah konsep fundamental. Ia mengatakan waktu merupakan sebuah identitas. Ia menegaskan pula bahwa waktu adalah ukuran sesuatu yang terjadi, bukan ukuran gerak seperti kata Aristoteles. Barakat memiliki pula kontribusi pemikiran dalam bidang psikologi. Ia membahas tentang kesadaran diri. Hal ini pernah pula diangkat oleh Ibnu Sina, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ini. Namun, Barakat melakukan kajian lebih dalam lagi. Pemikiran Barakat tentang gerak diantaranya mengenai gerakan proyektil yang memiliki kaitan dengan perkembangan teknologi pada beberapa abad kemudian. Ini bermula dari perbincangan mengenai bubuk mesiu yang ditemukan di Cina. Bubuk mesiu tersebut menjadi sangat populer dalam Perang Eropa pada abad ke-15. Bubuk ini digunakan pihak-pihak yang bertikai dalam peperangan untuk mendorong proyektil besar guna menghantam tembok-tembok pertahanan kota yang mereka serang. Pada pertengahan abad ke-16, para pakar senjata di Eropa mulai mencari cara lain untuk meningkatkan daya jangkau kekuatan artileri mereka. Ada sisi lain dari perkembangan itu yang menjadi sebuah polemik dalam bidang sains, sebab ternyata gerak proyektil yang didorong bubuk mesiu itu tak sesuai dengan konteks doktrin gerak yang diusung oleh Aristoteles. Dalam konteks ini, berdasarkan hukum gerak Aristoteles, mestinya proyektil yang dilontarkan jatuh langsung ke tanah. Pada kenyataannya, proyektil itu justru tak langsung jatuh ke tanah saat terlontar dari selongsong meriam. Sebaliknya, benda tersebut bergerak mengikuti sebuah lintasan melengkung. Bahkan, para pendukung Aristoteles yang paling setia pun melihat cacat doktrin itu. Kritik terhadap konsep gerak yang disusung oleh Aristoteles sebenarnya bermunculan sebelum abad ke-15. Banyak cendekiawan termasuk cendekiawan muslim melontarkan kritik terhadap doktrin gerak Aristoteles. Misalnya Jonis Philoponus yang lebih dikenal sebagai John the Grammarian. Kritik itu lalu dikembangkan lebih jauh oleh cendekiawan muslim Ibnu Sina, Barakat, dan Ibnu Baja dari Andalusia pada abad ke-12. Dalam konteks ini, Barakat menyatakan ada tenaga dorong dari Maryam untuk melontarkan proyektil, hingga proyektil itu didorong dan mencapai jarak tertentu, bukan seperti yang dilontarkan oleh Aristoteles, bahwa proyektil akan langsung jatuh ke bumi. Hal itu tak akan terjadi, kata Aristoteles. Jika ada penggerak yang berhubungan dengan objek yang sedang bergerak, saat penggerak tak ada, objek itu akan langsung jatuh ke bumi. Pada kenyataannya, proyektil itu langsung jatuh, tapi bergerak meniti garis lengkung. Konsep yang diajukan oleh Barakat dan Ibnu Sina mengenai gerakan proyektil ini kemudian menjadi acuan pula bagi pengembangan konsep dorongan dan momentum, terutama pada pemikiran yang dikembangkan Galileo Galilei pada abad
ke-17.